Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah. Pada sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita dapat sampai pada bulan suci Ramadan. Kita tegakkan, kita laksanakan, kita tunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amaliyah Ramadan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ibadah puasa kita ibadah yang tertinggi, menjadikan ibadah kita ibadah puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan seluruh para ahlul bait beliau yang mulia, dan tentu kita semua kaum muslimin dan muslimat yang masih setia dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti dinul Islam hingga ya'ti yaumul qiyamah, hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita mencoba mengingat kembali satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal,
ketika engkau selesai menunaikan ibadah sholat, maka jangan tinggalkan wasiat ini ketika engkau telah selesai melaksanakan ibadah sholat. Wasiat tersebut adalah wasiat yang setiap hari kita baca sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan, atau tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu berzikir, ingat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan untuk selalu menjadi hamba-hambamu yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan untuk selalu dapat hadir dalam ibadah yang terbaik kepadamu. Begitulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Maka tentunya di dalam ibadah puasa bulan Ramadan, wasiat ini ada baiknya selalu kita baca dan kita lisankan, baik melalui lidah kita, ucapan kita, hati kita, maupun semua perbuatan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam wasiat tersebut ada 3 nilai yang tertanam. Yang pertama adalah nilai untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anak beliau, yaitu Ismail alaihissalam, di tengah padang pasir kota Mekah. Tidak ada kehidupan di tengah padang pasir yang tandus. Sejenak terbesit di hati Ibrahim alaihissalam tentang rezeki apa yang Allah akan berikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memecah batu yang ada di depan Nabi Ibrahim. Maka dipecahlah batu tersebut. Ketika dipecah batu tersebut, tidak ada sesuatu yang dari batu yang pecah tersebut. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memecah kembali batu yang ada. Maka dipecahlah batu tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mendapatkan sesuatu dari pecahan batu tersebut. Baru yang ketiga, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memecah batu yang ketiga, setelah dipecah, maka terlihat dan terdapat di dalam pecahan batu tersebut seekor ulat yang kecil, yang halus,
yang hidup di dalam batu yang keras. Seketika itu pula Nabi Ibrahim AS sadar dan bertambah kuat keyakinannya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, bahwa rezeki itu telah disiapkan oleh Allah, bahwa rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Allah telah menyiapkan, Allah telah menyediakan rezeki kepada siapapun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, kecuali Allah telah tetapkan, Allah telah jamin rezekinya. Maka dari sini jelas bahwa rezeki yang Allah tetapkan, rezeki yang Allah berikan kepada setiap makhluk Allah yang ada di bumi ini, setiap makhluk Allah yang melata ini, Allah telah jamin. Tidak akan pernah rezeki yang Allah siapkan itu tertukar kepada siapapun. Maka yakinlah bahwa rezeki Allah itu pasti ada dan pasti akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini kita sebagai seorang yang beriman tentu sadar betul bahwa setiap rezeki, setiap anugerah, setiap nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, itu wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri atas segala nikmat Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang diberi rezeki harta, maka dari harta tersebut wajib dia syukuri kepada orang-orang yang tidak mampu. Bagi Allah yang titipkan dari Allah ilmu, maka dengan ilmunya dia amalkan ilmu tersebut. Orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sehat, maka dengan kesehatan tersebut kita gunakan untuk sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki rezeki yang lebih, ketika kita mendapatkan rezeki yang cukup, di situ ada sedikit hak orang-orang, hak anak-anak yatim, hak orang-orang miskin, hak orang-orang yang berhak untuk dikasih, berhak untuk diberi. Maka marilah di dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak untuk bersedekah, kita perbanyak untuk memberikan kepada orang-orang lain yang berhak, orang-orang yang tidak mampu.
wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita yang berdoa, yang berusaha, berniat, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Tetapi takdir Allah tidak akan bisa merubah. Sebelum datangnya Ramadan, dia telah kembali kepada Allah. Maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bulan suci Ramadan ini, marilah kita syukuri kehadiran kita di bulan suci Ramadan ini dengan memaksimalkan puasa di bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nilai yang kedua adalah nilai untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman bahwa hati-hati mereka akan merasa tenang dengan selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Bulan suci Ramadan adalah bulan wahana, tempat kita, waktu kita untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat nanti menjadi kelompok yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita abai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mengabaikan, berpaling untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan, merasakan kehidupan yang sempit, baik kehidupan yang sempit di dunia, kehidupan yang sempit di akhirat, di kubur, di alam barzah, dan di yaumil akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Fahasyarna fi yaumil qiyamati a'ma. Maka kami kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang menafsirkan, memahami buta sesungguhnya buta. Ada yang karena dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi hasyartani a'ma faqad kuntu basyira. Kata orang-orang tersebut, ya Rabbi, ya Allah, Engkau kumpulkan aku di sini di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Padahal aku ketika dunia dalam keadaan melihat. Kenapa Engkau butakan aku? Mereka orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena abai, karena berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala kadza wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berkata, Allah tegaskan, begitu pula ketika datang ayat-ayatku, datang agamaku, datang Al-Quran, datang nabiku, datang agamaku, fanasitaha, tapi engkau lupakan semuanya.
engkau lalaikan semuanya. Ketika di dunia nabiku datang, engkau lalaikan. Ketika agamaku datang, engkau lalaikan. Ketika engkau untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, engkau lalaikan. Ketika Al-Quranul Karim datang kepada kalian, fanasitaha, engkau lupakan. Fakadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini pula aku abaikan, engkau lupakan. Begitulah masyarul muslimin rahimakumullah, orang-orang yang ketika di dunia dia tidak mau berzikir kepada Allah. Berzikir baik secara lisan, berzikir dengan hati, berzikir dengan pikiran, berzikir dengan perbuatan. Maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan balaskan dengan kebutaan. Mudah-mudahan kita semua yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa, terus kita basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gerakan jemari kita untuk berzikir kepada Allah. Kita baca Al-Quran sebagai az-zikru, Al-Quran sebagai pengingat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, nilai yang ketiga adalah nilai bagaimana kita berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan inilah kesempatan kita untuk dapat beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kewajiban, sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beriman ini adalah level yang paling tinggi, level yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, diajak, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa yang dilandasi dengan iman ini adalah wujud daripada ketaatan kita, wujud daripada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas dari semuanya. Ketika kita berpuasa ya, dalam keadaan apapun, maka ini wujud daripada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu di dalam kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita berupaya terus untuk beribadah yang terbaik, ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, melaksanakan ibadah puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman, patuh, kewajiban adalah sesuatu yang menjadikan kita dapat beribadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pengabdian. Hidup ini adalah kewajiban kita. Maka perjuangan, pengabdian dan perjuangan kita tidak akan bernilai apapun di sisi Allah kalau tidak dilandasi dengan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilandasi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah tausiah pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita sempurnakan ibadah puasa dengan amaliyah Ramadan, dan kita dapat kembali pada ibadah-ibadah Ramadan yang akan datang, dan kita keluar, kita sempurna ketika selesai melaksanakan ibadah Ramadan dengan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.